Selamat malam. Kita mari mendekat Minggu Palem dan Minggu Sementara, maka firman-firman ini sangat menentukan. Kita mendengarkan dalam Nabi Yeremia hari ini hal yang begitu penting dan menegangkan. Firman Nabi Yeremia mengatakan ketegangan dan ancaman-ancaman datang dari mana-mana, dari segala penjuru. Itu yang akan dihadapi oleh Tuhan Yesus pada minggu sengsara nanti. Dia tidak takut akan bahaya yang mengancam, tapi bahaya itu begitu genting dan menakutkan kepada dunia, maka memang menegangkan orang-orang yang takut akan mara bahaya. Kita semua mengerti bahwa ancaman mara bahaya itu menegangkan hati kita. Kalau kita dihadapkan pada bahaya maut, tentu akan sangat menakutkan dalam hati kita. Nabi pun merasa itu sangat menakutkan, karena Nabi pun diancam mara bahaya. Dia merasa bahwa datang dari segala penjuru, seperti Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus menghadapi ancaman maut itu, dia mendapat serangan dari berbagai penjuru, maka dia benar-benar terjepit. Tapi dia tidak takut. Dia maju terus dan menantang bahaya dan memikul beban itu untuk kita sebagai imbalan dosa-dosa kita. Tuhan Yesus memang Tuhan yang perkasa, Tuhan yang jaya dan benar kuasanya. Tapi dia bersandar pada kuasa Tuhan. Allah Bapa menjadi sandarannya, Allah Bapa menjadi tumpangannya, Allah Bapa menjadi orang yang selalu membawa harapan dan ketentuan dalam segala peristiwa. Tuhan Yesus pun mengalami peristiwa maut ini dengan bersandar hanya pada Allah Bapa saja. Itu menjadi alasan dia maju terus tanpa takut. Dia tidak gentar. Seperti Nabi juga menghadapi mara bahaya, tidak takut akan bahaya, karena tahu bahwa Tuhan itu jaya dan perkasa, dan dia Tuhan adalah perlindungan dalam hidup manusia. Maka dia maju terus, Nabi maju terus, dan Tuhan Yesus maju terus akan kita hadapi, kita saksikan dan kita alami pada minggu sengsara nanti. Tuhan tidak mundur pada ancaman salib yang sudah menanti. Dia tahu apa yang akan terjadi, tapi dia tidak takut menghadapinya. Maka sekarang kita mengerti bahwa Tuhan mengambil risiko untuk membebaskan kita dari dosa. Dia tidak takut menghadapi bahaya, karena dia memang juru selamat manusia. Allah telah menugaskan dia, Allah telah memberikan dia kepada dunia, kepada manusia sebagai juru selamat. Apa artinya juru selamat? Berarti menempuh segala risiko, apa saja yang harus dilakukan untuk menyelamatkan manusia. Tuhan mengambil risiko itu. Dia tidak takut dan tidak mundur. Dia maju terus sampai memikul salib ke Golgota. Dia membawa salib itu dengan ikhlas, dengan penuh tanggung jawab, tidak gentar dan tidak menyerah. Walaupun terjadi 3 kali, dia akan memikul terus dan sampai disalibkan, dan nanti baru mati kayu salib. Itu menjadi tugas terakhir yang dia lakukan. Di atas kayu salib nanti dia katakan, aku berserah, sudah selesai. Dia menyerahkan dirinya dan meninggal dalam damai, karena tugas dari Bapa sudah dilaksanakan secara tuntas untuk keselamatan manusia. Hal ini betul-betul merupakan suatu tanggung jawab yang purna, tidak setengah-setengah.
Dia menjalankan dengan tanggung jawab penuh. Dia menjalankan dengan sukacita, dengan ikhlas, dengan berani, dengan gagah berani. Berwira dia maju terus, pantang mundur. Allah memang Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, yang mau membela manusia tanpa menyerah, tanpa meninggalkan sedikit pun apa yang harus dilakukan. Dia harus melakukan apa yang terus dilakukan untuk membawa kita pada keselamatan. Itulah tugas Yesus dan itulah rahmat bagi kita semua. Kita betul-betul bersiap diri pada hari-hari ini, hari-hari terakhir, masuki masa prapas, masuk minggu sengsara, untuk merenungkan sengsara Tuhan, bukan merenungkan sekedar merenungkan, sekedar mengingat, tapi benar-benar menghayati bahwa harus ada risiko untuk keselamatan kita. Kita juga harus mengambil risiko untuk bertobat dan benar-benar kembali pada Tuhan dalam masa ini, masa yang suci ini. Semoga Tuhan mengampuni kita dan beri kita rahmat kekuatan untuk tetap bertahan masuki masa yang kudus ini. Semoga demikian. Amin. Allah Bapa yang baik, kami makin mendekati hari-hari suci yang sudah Kau berikan pada kami sebagai rahmat kemurahan-Mu. Berilah kami kebuah keterbukaan hati untuk merenungkan sengsara Kristus, merenungkan bukan sekedar mengingat, tapi memahami dan mengerti penderitaan Tuhan sebagai risiko yang Dia ambil untuk menebus kami manusia. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami sepanjang segala masa. Amin.